terakhir, dan besok pagi kita nanti malam sudah masuk di Ramadan. Besok sudah puasa, dan kali ini di akhir bulan Sya'ban nanti kita belajar bersama bersama kiai kita, Kiai Ahmad Baidowi, membuka kitabnya sini tadi, tafsirnya Imam Nawawi Al-Bantani terkait dengan ibadah yang akan kita laksanakan mulai besok pagi. Dan kepada semua kita tentunya nanti di akhir bulan Sya'ban ini kita akan, utamanya Pak Haji juga minta maaf, ada salah, ada kurang tepatnya sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi Pak Haji, nanti kita sama-sama saling memaafkan. Dan untuk selanjutnya kita akan bersama dengan Kiai kita menyimak belajar bersama tafsir Al-Quran hari ini. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin para tulab, para tolabah Ma'had Tarbiyatul Ummah Linaf'il Ummah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Marilah pertama kita bersama-sama bersyukur, membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, marilah kita mengucapkan kalimat tarhib Ramadan, mengucapkan selamat datang bulan Ramadan, tanda kita senang puasa, kita siap menjemput rahmat Allah, kita siap menjemput bulan ampunan, bulan berkah, bulan nuzulul Quran, bulan paling istimewa di antara 12 bulan. Marilah kita bersama-sama marhaban ya Ramadan, marhaban syahrasiyam. Enggak, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrasiyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam, marhaban Ramadan, marhaban syahrul ghufran, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrasiyam, bi rahmatika ya Rabbi
an'amna ala dawam. Tes. Gitu. Apa itu habis enggak? Ini enggak pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan bersama-sama tadi surat Al-Baqarah ayat 183. Surat ini diturunkan di kota Madinah. Ayat ini diturunkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah kejadian Isra Mi'raj ada peristiwa hijrah. Setelah hijrah ada peristiwa, jadi Isra Mi'raj sudah ada kewajiban sholat. Kemudian setelah itu ada peristiwa hijrah. Sholat dari mulai diwajibkan sholat sampai hijrah, 17 bulan setelah hijrah itu ada peristiwa tahwilul kiblah, perpindahan kiblat yang tadinya menghadap ke Palestina terus dirubah menjadi menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian setelah itu 5 bulan berikutnya, 6 bulan berikutnya ada peristiwa ini puasa. Diturunkannya di bulan Sya'ban, 2 tahun setelah hijrah. Kemudian Gusti Allah sudah mempersiapkan umat Islam, sudah dimulai ditoto, imannya dikuatkan bahwasanya ibadah kepada Allah tidak cukup hanya dengan sholat, tidak cukup hanya dengan perintah perang dan lain sebagainya. Pemindahan Ka'bah bukan hanya itu, tapi tentang ekonomi umat Islam. Maka orang-orang pada umumnya yang sudah mulai bisa kerja, yang sudah mulai bisa usaha, mulai usahanya maju, ya kadang-kadang orang sudah terlena dengan uangnya itu sehingga lupa dengan lingkungan sekitarnya. Akhirnya turunlah ayat ini yang mewajibkan umat Islam tidak seperti orang kafir hanya senang mementingkan hawa nafsu, mementingkan harta, pekerjaan, tapi mulai belajar ngirit, mulai belajar puasa, mulai belajar nyelengi, mulai belajar menyisihkan hartanya untuk lingkungan sekitarnya. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, puasa dengan zakat ini hampir bersamaan di tahun yang sama. Maka puasa itu termasuk rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang ketiga zakat. Zakat ini urusan ekonomi, kalau puasa urusan hawa nafsu. Kalau sholat urusan badan, jiwa raga. Kalau syahadat urusan iman atau otak atau keyakinan. Haji sempurna semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Pertama dipanggil ya ayyuhalladzina. Kalau kau nanti belajar kitab Alfiyah, nanti masuk di bab ayyuha. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu. Terus ya ayyuhalladzina amanu ada berapa macam itu? Ada enggak? Ya ayyuhalladzina kafaru ada enggak? Ada. Mana? Enggak ada. Ya ayyuhalladzina kafaru ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kalau kul ya ayyuhal kafirun ada. Tapi ya ayyuhalladzina kafaru enggak ada. Artinya ayyuha ini hanya panggilan Allah kepada orang-orang iman, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan wahai sayang-sayangku, wahai orang Islam yang sudah percaya aku sebagai Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus kutiba itu artinya apa? Diwajibkan. Aslinya ditulis. Kataba, Menulis. katabu, katabat, katabna, katabta, katabtuma, katabetum, katabetuna, katabtu, katabna, katabetu, katabna, kataba, madi yaktubu, ilmu dore kasban isim wa makban masdar mim fahuwa isim mir katibun isim fa'il wa zaka isim isyara maktubun isim maf'ul uktub amar la taktub nahi uktub fi'il amar la taktub fi'il nahi maktabun isim zaman maktabun isim makan miktabun isim alam. Jadi kataba menulis, mencatat. Kalau kutiba ditulis. Jadi cara nitani fi'il madi gitu-gitu ya. Ro'a melihat, ru'iyah dilihatkan, asra Berjalan. saro berjalan, surya dijalankan, asra menjalankan, usriya dijalankan, kutiba. Jadi kalau kutiba itu berarti kutiba alaikum, dicatat untuk kalian semua. Apa yang dicatat? Asyamu puasa. Jadi artinya itu kataballahu, aslinya begitu ya. Kataballahu asyama alaikum. Hai orang-orang yang beriman, Tuhanmu Allah mewajibkan, mencatat untuk kalian berpuasa. Maka bahasa Arabnya puasa itu dua, ada asyam, ada as-saum ya. As-saum. Saum atau siam itu artinya sama. Biasanya apa bedanya saum dan siam? Kalau kita melihat di bab-bab fikih, biasanya itu dibahas saum. Kenapa kok saum? Karena belajar kitab kuning, belajar fikih itu mesti larinya ke ilmu nahwu, larinya ke ilmu sorof. Soma yasumu sauman. Jadi kataba yaktubu katban. Amila yakmalu amalan. Itu biar tahu. Saum itu kata-kata dari soma yasumu sauman. Yes. Kama kutiba, persis seperti diwajibkannya alalladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu sekalian. Jadi puasa ini bukan ajaran baru.
memang ajaran meneruskan ajaran orang-orang terdahulu semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Minal anbiya'i alaihi salatu wassalam wal umami milladun Adama alaihi salam. Dari mulai para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai seterusnya. Tapi nanti diluaskan lagi babnya, bahwasanya puasanya Nabi Adam itu ada yang mengatakan 180 hari dalam 1 tahun. Kalau Nabi Daud itu puasanya 360 bagi 2 berapa? 180 hari. Nabi Daud puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Kalau Nabi Musa puasanya 41 hari, arba'ina yauman. Ya. Nabi-nabi yang lain macam-macam. Kalau nabi-nabi dulu yang namanya puasa itu siang, malam, pagi, sore tidak boleh makan. Ya, kalau kita hanya subuh sampai maghrib. Maka hakikatnya puasa ini rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kok diwajibkan puasa oleh Allah? Kenapa yang diwajibkan ora nabinya saja atau kiainya saja atau ustadznya saja? Ya. Kok yang diwajibkan seluruh umat Islam? Tidak bahaya tak? Apa kata Allah? Allah meneruskan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian ini benar-benar menjadi manusia yang berkualitas. Maka artinya di sini tattaqun ay tattaqunallaha bisaumikum wa tarkikum lisyahawat. Jadi kalau kau puasa bisa mengendalikan hawa nafsu, pasti hidupmu akan jos. Kalau orang puasa tapi omongannya masih kasar, masih kotor, masih bentak-bentak, masih belum mengendalikan hawa nafsu, itu puasanya belum sempurna. Maka di sini dijamin oleh Allah la'allakum tattaqun. Pasti ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia terbaik di dunia ini adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau takwanya banyak, jadi apapun pasti hidupnya nanti akan sukses, bahagia, mulia dunia dan akhiratnya. Caranya bagaimana nanti? Dengan caranya Allah. Ya. Pokok kita ini manut, disuruh puasa ya puasa. Waktunya sholat, sholat. Waktunya kerja, kerja. Ada yang lebih penting lagi, yaitu bab puasa. Maka karena puasa ini bagi umat manusia hal yang baru.